Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang baik, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tugas yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan dan semuanya bagus. Yang kedua, saya juga sudah masuk ke materi perkuliahan pertemuan kelima mengenai sistem hukum, di mana di situ ada 3 elemen penting menurut Friedman. 3 elemen penting itu, yang pertama, hukum itu harus melihat daripada substansi hukumnya, kemudian ada struktur hukumnya, dan yang ketiga adalah kultur hukum. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih jauh. Maksudnya ke hal yang lebih jauh dari 3 elemen penting yang kemarin sudah kita pelajari. Tentunya hukum itu kan mempunyai tujuan artinya. Nah, tujuan-tujuan ini bisa kita kenali atau bisa kita pahami dengan 3 sub besar. Ada yang mengatakan ini tujuan, ada yang mengatakan ini fungsi. Tetapi pada esensinya itu sama, fungsi dan tujuannya sama. Jadi yang pertama, hukum sebagai kontrol sosial. Yang kedua, hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Dan yang ketiga adalah hukum sebagai satu alat untuk merekayasa kehidupan sosial. Hukum yang akan kita bahas pertama secara tujuannya adalah hukum sebagai kontrol sosial. Hukum sebagai kontrol sosial ini seringkali dipahami karena di dalam hukum itu mencakup pedoman-pedoman tingkah laku. Hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Di dalam hukum juga ada hak dan kewajiban. Dari kedua hal ini, mengenai tingkah laku, mengenai hak dan kewajiban itu, artinya secara tidak langsung manusia itu dikontrol kehidupannya agar bisa mengikuti apa yang sudah menjadi aturan bersama di dalam hukum. Lingkupnya di dalam kehidupan masyarakat bernegara. Jadi ada 2 tipe. Kalau kalangan civil law itu menganggap bahwa hak, kebebasan itu muncul setelah adanya aturan hukum. Jadi aturan hukumnya itu dibentuk terlebih dahulu, baru kita mengetahui apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, bagaimana kita harus bertingkah laku terkait dengan kebebasan-kebebasan kita. Itu baru muncul setelah adanya hukum. Tetapi di kalangan kawan-kawan libertarian, contohnya kita bisa buka di bukunya Friedrich Bastiat yang judulnya Hukum. Mereka menganggap bahwa hak milik kebebasan itu sudah ada terlebih dahulu. Sebab hak milik dan kebebasan itu sudah ada terlebih dahulu, sudah given from God, sudah diberikan langsung oleh Tuhan. Maka munculnya hukum itu untuk menjamin bahwa hak-hak yang sudah didapatkan, menjamin bahwa kebebasan yang sudah didapatkan itu tidak diganggu oleh kebebasan orang lain di sekitarnya, tidak diganggu oleh hak-hak orang lain di sekitarnya. Oleh sebab itu muncul istilah negara penjaga malam, karena dia hanya memastikan masyarakatnya itu bisa menjalankan atau bisa memenuhi hak-haknya sendiri yang memang sudah diberikan. Nah, kalau yang di kalangan sebelumnya, kontrolnya itu muncul hak dan kewajiban itu setelah ada aturan hukum. Jadi ada 2 perbedaan mengenai kontrol ini. Yang pertama itu dikontrol setelah ada aturannya, yang kedua ini mengkontrol bagaimana hak kebebasan yang sudah diberikan sebelum adanya hukum. Tetapi keduanya sifatnya sama, mengontrol, baik dari kalangan libertarian maupun dari kalangan bolehlah kita sebut sebagai utilitarian.
Lalu yang kedua, hukum itu juga punya tujuan atau fungsi sebagai penyelesaian sengketa. Jadi dulu sebelum muncul era-era negara modern, ketika masih di dalam komunitas masyarakat yang mengutamakan sosial kontrak, penyelesaian sengketanya itu masih penyelesaian sengketa yang sifatnya terbatas. Artinya terbatas itu bagaimana orang-orang yang ada di dalam kontrak itu saja yang tahu cara menyelesaikan sengketanya bagaimana. Tetapi ketika masuk di era modern, tata cara penyelesaian sengketanya ini menjadi satu pintu. Kita sebut saja satu pintu. Jadi negara kemudian menyediakan sarana menyelesaikan sengketanya. Sarana menyelesaikan sengketanya itu melalui struktur yang Friedman sebut kemarin, melalui pengadilan. Jadi ketika ada orang melakukan perjanjian, kemudian salah satu pihak itu tidak melaksanakan hal sesuai dengan perjanjian yang dibentuk, maka dia telah melakukan kontestasi. Oleh sebab dia melakukan kontestasi, maka penyelesaian sengketanya digugat ke pengadilan umum, dalam hal ini bagian keperdataan. Itu penyelesaian sengketa di era negara modern. Kalau dulu mungkin ketika kontestasi penyelesaiannya langsung sesuai dengan apa yang ada di dalam sosial kontrak itu. Tetapi sekarang penyelesaian sengketanya sudah diatur sedemikian rupa melalui mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, contoh penyelesaian sengketa lagi, misalkan ada seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan. Dia melakukan tindakan-tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau dulu mungkin sebelum adanya ruang-ruang untuk menyelesaikan sengketa, bisa jadi pembunuhan itu kemudian diselesaikan secara adat. Maksudnya secara adat itu bisa jadi pembunuh itu kemudian kita keroyok, kita pukuli, kita bakar. Atau juga secara kaidah di mana orang yang memukul kita balas pukul. Jadi ketika dia membunuh kita balas bunuh. Tetapi sekarang karena sudah ada mekanisme yang diatur oleh pemerintah, pembunuhan itu masuk ke pelanggaran kejahatan pidana. Oleh sebab itu maka nanti jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara di bidang hukum publik, dia yang akan menuntut orang yang membunuh ini yang kemudian disebut terdakwa di muka pengadilan agar diadili sesuai dengan kejahatannya. 338 atau 340 nanti akan dibutuhin di situ proses penyelesaian sengketanya secara pidana. Atau misalkan juga di dalam pengadilan agama, secara Muslim, ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan talak, otomatis di situ bisa muncul perceraian. Tetapi secara kenegaraan, mereka menyelesaikan sengketa harus melalui ruang pengadilan. Tujuannya apa? Tujuannya agar perceraian itu bisa dicatatkan secara sah, secara legal. Jadi ketika menikah melalui catatan sipil, diselesaikan juga melalui pengadilan supaya nanti di catatan sipil ditulis bahwa ini sudah berpisah. Jadi penyelesaian sengketa yang semula secara tradisional, maksudnya secara tradisional itu menyesuaikan dengan akal pikiran, menyesuaikan dengan kontraktual, menyesuaikan dengan hal-hal yang ada di dalam kitab suci. Di era negara modern ini penyelesaian sengketanya dibuat oleh pemerintah dengan mekanisme pengadilan. Jadi diselesaikan sengketanya di pengadilan. Lalu yang ketiga,
hukum juga punya tujuan dan fungsi sebagai salah satu alat untuk merekayasa sosial. Ini disampaikan Ruskopon yang kemarin kita sudah sebut. Tetapi banyak pemikir lain menganggap bahwa ungkapan hukum sebagai rekayasa sosial ini secara tidak langsung menghilangkan sifat hukum itu sendiri. Sifat hukum yang punya nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keadilan. Sebab rekayasa sosial ini kesannya seolah-olah hukum ini hanya jadi alat dari penguasa supaya membentuk masyarakat yang mendukung terus program, mendukung terus segala tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah agar pemerintah tidak bergeser secara kekuasaan. Tetapi jika kita maknai secara lebih baik, rekayasa sosial ini sebenarnya maknanya adalah hukum itu punya manfaat, dalam hal manfaat untuk memperbaharui tingkah laku dan perilaku masyarakat. Yang pernah saya sampaikan kemarin juga, bagaimana perilaku yang biasanya berzina, berjudi, ataupun juga melakukan tindakan-tindakan yang keji, pembunuhan terhadap perempuan yang baru lahir di masa-masa jahiliyah, kemudian direkayasa oleh hukum, mereka berubah menjadi masyarakat yang lebih baik. Rekayasa sosial juga terkait dengan ideologi sebenarnya. Jadi misalkan di ideologi di negara-negara yang menganut liberal, misalkan ya kita sebut saja begitu, adanya kumpul kebo atau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum menikah, dia bisa hidup bersama, dan dari kehidupan bersama itu bahkan punya anak, tetapi dalam keadaan belum menikah. Di sana secara hukum juga tidak mengatur bahwa itu perbuatan yang tidak baik, maka diperbolehkan. Dalam arti diperbolehkan ini tidak menjadi masalah. Kita bisa melihat bagaimana Cristiano Ronaldo, Lionel Messi di luar itu. Nah, hal-hal yang dilakukan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Indonesia pasti akan bertentangan dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, itu juga mengubah dan merekayasa kehidupan sosial yang mungkin saja di lingkungan situ tidak hanya ada orang yang menganut liberal, tetapi ada juga kalangan-kalangan yang menganut ajaran-ajaran Muslim yang tidak memperbolehkan hal seperti itu. Tetapi sebab hukum di sana membebaskan tindakan itu, bisa jadi mereka ikut terekayasa kehidupan sosial. Di Indonesia itu mulai digalakan mengenai tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan yang tidak baik. Nah, nanti seandainya itu diberlakukan, maka kehidupan bule-bule misalkan di Bali yang semula dia membawa adat dari luar, hal-hal seperti tadi, hubungan antara seseorang yang belum menikah atau seseorang yang tidak punya ikatan sah, itu diperbolehkan. Ketika masuk ke Indonesia dan ada aturan hukum itu, maka mereka direkayasa untuk tidak melakukan itu. Nah, jadi maksudnya rekayasa itu tadi itu, dia bisa mengubah secara tingkah laku berdasarkan sosial kontrol, berdasarkan kontrol sosial, tingkah lakunya direkayasa berubah, berdasarkan ideologi, pola pikirnya berubah menyesuaikan dengan aturan hukum, atau yang terakhir juga berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Jadi seseorang yang semula bebas, nah ketika dia melakukan tindak pidana dan dia terbukti dia bersalah, kehidupannya langsung direkayasa. Yang semula dia bisa bebas, dia harus hidup di dalam tahanan, kan direkayasa.
dia dihilangkan haknya untuk hidup di lingkungan masyarakat, dia dihilangkan haknya untuk bisa berkomunikasi, tapi dia direkayasa kehidupannya di dalam lembaga masyarakat dengan harapan dia ketika muncul lagi di dalam kehidupan masyarakat bisa berubah. Nah, itu rekayasa yang disebabkan karena munculnya keputusan hakim. Nah, jadi itulah sebenarnya tujuan fungsi daripada hukum. Kemarin kita mempelajari mengenai sistem, hari ini kita mempelajari mengenai tujuan. Dan tujuan ini tidak terbatas pada negara common law ataupun civil law, semuanya pada intinya hampir sama. Kontrol sosial, kemudian penyelesaian sengketa, dan yang terakhir adalah sarana untuk merekayasa sosial. Ya, terima kasih. Itu saja materi perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kawan-kawan. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.